Tes 1 2 3. Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya di channel podcast Faith Notes. Podcast ini disiarkan di Spotify dan juga di channel YouTube dengan nama Faith Notes Podcast. Oke, enaknya apa ya yang diulas di podcast kali ini? Oh iya, ini saja deh ulasan tentang hewan peliharaan adalah sistem hidup. Ini saja ya temanya, karena saya kok merasa masih banyak pet owners yang menganggap hewan peliharaannya adalah bukan sistem hidup. Yuk langsung saja simak podcast ini. Semua hewan termasuk hewan peliharaan sama seperti kita, manusia. Mereka dan kita adalah sistem hidup dan kehidupan, di mana sistem tersebut terdiri dari kumpulan-kumpulan kehidupan yang lebih kecil lagi, yakni organ, jaringan, sel, dan gen. Semua saling bekerja dan bersinergi untuk mendukung kehidupan. Apabila ada salah satu anggota sistem yang kerjanya tidak beres, maka muncul suatu kelainan. Nah, kelainan ini bisa disebut juga dengan penyakit. Ketidakberesan anggota-anggota sistem kehidupan tersebut dapat disebabkan oleh faktor intrinsik atau faktor di dalam tubuh makhluk hidup dan faktor ekstrinsik yaitu atau faktor di luar makhluk hidup. Contoh faktor intrinsik adalah ketidakberesan metabolisme tubuh, baik itu di tingkat gen, di tingkat sel, jaringan, organ, dan sistem organ tubuh. Dan ketidakberesan ini dapat saling terkait, tidak berdiri sendiri. Ingat ya, tidak berdiri sendiri. Mulai dari gen sebagai dasar kehidupan yang mengkode takdir suatu makhluk hidup, misalnya adalah kucing Persia dengan karakteristik umum dan sifatnya, itu semua dikode atau disandikan oleh gen. Misalnya, kucing Anggora dengan organ sedemikian rupa, dengan fisik sedemikian rupa, itu sudah dikodekan atau disandikan oleh gen mereka. Ketidakberesan di tingkat gen akan menyebabkan ketidakberesan di semua anggota sistem kehidupan lainnya, yakni sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian berpengaruh ke produksi enzim dan hormon serta neurotransmitter. Nah, itu semua saling terkait ya. Kemudian, ketidakberesan yang dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor ekstrinsik misalnya adalah agen infeksius seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur, serta faktor lingkungan. Misalnya, faktor lingkungan tersebut adalah cuaca yang berpengaruh ke perubahan suhu dan kelembapan, kemudian sanitasi, faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap hewan peliharaan kita adalah sanitasi yang berpengaruh ada tidaknya agen infeksius yang menyerang si hewan peliharaan dan juga faktor psikis atau mental dari lingkungan sekitar atau yang kita buat. Adanya penyebab ekstrinsik ini akan menyebabkan ketidakberesan di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini hewan kesayangan kita ya. Agen ekstrinsik atau agen luar ini misalnya agen infeksius seperti yang telah disebutkan tadi ya, virus, bakteri, parasit, jamur akan merusak organ, sistem organ, jaringan, sel, dan bahkan di tingkat gen. Adanya ketidakberesan inilah yang kita namakan sebagai penyakit, dan tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Banyak faktor yang terkait di tingkat keparahan tersebut. Oleh karena itu, hewan kesayangan yang menunjukkan tanda-tanda ketidakberesan, misalnya kondisinya kok berbeda dari kondisi seperti biasanya,
kemudian misalnya lebih murung, ada muntah, mencret, kemudian tidak nafsu makan, sama sekali nggak mau makan, maka ya segera periksakan ke dokter hewan. Karena dokter hewan adalah profesi yang bisa menginvestigasi atau bahasa medisnya mendiagnosa kemungkinan penyebab-penyebab sakit di hewan kesayangan. Dan dengan sumpah dokter hewannya, seorang dokter hewan selain mendiagnosa akan memberikan terapi kepada hewan kesayangan yang sakit. Nah, kembali lagi ke pemiliknya. Jika pemilik tidak care, tidak peduli, tidak membawa hewannya untuk diperiksakan ke dokter hewan, ya lain cerita. Proses persembuhan tidak terjadi secara instan ya. Nah, ini ya, bagi pet owner yang mendengarkan podcast ini, mohon disimak baik-baik di poin ini. Oke, saya ulangi. Proses persembuhan dari penyakit itu tidak terjadi secara instan. Oke. Hewan bukan mesin motor atau mesin mobil. Hewan adalah sistem hidup dan kehidupan. Apabila telah terjadi ketidakberesan dan kemudian ketidakberesan tersebut diterapi atau ditreatment, maka untuk kembali ke kondisi seperti sedia kala akan membutuhkan waktu, ada prosesnya. Namun ada kalanya treatment atau terapi juga tidak berpengaruh terhadap kesembuhannya, manakala kerusakan sistem hidup dan sistem kehidupannya sudah sangat hebat. Misalnya virus yang sudah merusak sampai tingkat sel, bahkan tingkat gen dan sistemik atau menyeluruh ke seluruh tubuh, maka terapi kadangkala tidak bisa berefek dan akan menyebabkan kematian. Nah, karena hewan adalah sistem hidup dan kehidupan, maka ada agen penyakit yang bisa dicegah atau penyakit yang bisa dicegah. Misalnya, pencegahan infeksi virus dengan vaksinasi atau imunisasi. Namun, lagi-lagi ini yang bikin gemes saya pribadi. Banyak pet owners yang tidak peduli dengan program vaksinasi ini. Dan ketika hewannya kena penyakit virus yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksinasi, hewannya menjadi tidak tertolong alias mati. Oke, pesan terakhir dari saya di podcast kali ini. Bagi pet owners ya, mari peduli dengan hewan kesayangan kita. Hewan kesayangan adalah sistem hidup dan kehidupan seperti kita, seperti tubuh kita. Hewan kesayangan bukan boneka, hewan kesayangan bukanlah robot, dan hewan kesayangan bukanlah mesin. Satu lagi, apabila ingin mengkonsultasikan kesehatan hewan rekan-rekan, datanglah ke dokter hewan ya. Jangan datang atau menanyakan, mengkonsultasikan kesehatan hewan ke penjaga pet shop, atau mengkonsultasikan kesehatan hewan melalui grup hewan kesayangan di Facebook yang berkomentar adalah orang-orang yang ya saya sebut tidak berkompeten gitu. Oke. Mohon maaf jika podcast ini sarkas mungkin atau satir atau kasar, dan jika ingin berkomentar dapat melalui Twitter kami di @vetnotes di vetnotes ya. Dan apabila rekan-rekan mendengarkan podcast ini di YouTube, maka mohon untuk subscribe ya channelnya. Oke, sekian dan terima kasih. Nantikan podcast kami berikutnya.